Allah lah yang akan dituju ketika nanti hari kiamat, ketika syafaatul uzma, ketika orang-orang datang ke Nabi Adam minta pertolongan, Nabi Nuh, semuanya menyuruh datang kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang akan dituju ketika dalam keadaan genting, sebab itulah Nabi Muhammad dikatakan apa? Sayyid. Dan juga Nabi Muhammad itu banyak pengikutnya. Jadi bagi Rasulullah dikatakan Sayyid, sah-sah saja. Berbeda dengan kelompok-kelompok selain ahli sunnah seperti Mujassimah Wahabiyah yang mengatakan bahwasanya kalau sholat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bid'ah. Itu salah. Yang bid'ah itu dia, bukan yang mengatakan Sayyidina niku. Kalau sekarang mungkin dikatakan semacam Pak Zen niku Sayyid Zen, Pak Fahrul Sayyid Fahrul. Sekarang di Arab mengatakan Pak niku Sayyid. Lah masa kita ini mengatakan Nabi Muhammad dipanggil hanya Muhammad. Apa namanya sebagian mat loh kan? Enggak pantas kan? Itu kurang ajar. Wong kita itu memanggil presiden kita Pak Jokowi kan? Kalau hanya memanggil namanya, orang-orang Jawa itu mengatakan kudu. Apa kudu itu? Wong iki kudu. Kudu itu kurang ajar. Tidak ada. Begitu pula Allah pun tidak pernah memanggil Nabi di dalam Al-Quran hanya dengan namanya. Pasti dengan gelarnya, ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhar rasulu. Pernah memanggil 2 kali dengan nama Muhammad, tapi diakhiri dengan gelarnya Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Karena itu kata-kata Sayyidina sah-sah saja. Bahkan itu adalah adab, akhlak, tata krama bagi kita ketika memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin wa ala alihi, dan kepada apa? Alihi. Alihi adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi ada 3. Yang pertama adalah keluarga Nabi daripada aspek diharamkan untuk makan zakat. Siapa itu? 2. Keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muttalib tidak boleh makan zakat. Yang kedua, keluarga Nabi daripada aspek doa. Siapa keluarga Nabi? Kalau Nabi berdoa, ya Allah, semoga keluargaku selamat semua. Siapa? Keluarga Nabi yang selamat, yang didoakan oleh Nabi adalah semua umat muslim walaupun dia ahli maksiat. Itu keluarga Nabi. Kalau disebutkan kata-kata keluarga Nabi di dalam doa, maknanya adalah keluarga adalah semua umat muslim walaupun dia ahli maksiat. Yang ketiga, keluarga Nabi dalam konteks pujian. Kalau Nabi memuji keluarganya, bukan maknanya darah dagingnya, salah. Keluarga Nabi dalam konteks pujian adalah setiap umat muslim yang taat. Itu adalah keluarga Nabi dalam ada konteks pujian. Tapi ada lagi keluarga Nabi yang disebutkan namanya Ahlul Kisah. Nanti pernah dengar Ahlul Kisah? Ahlul Kisah itu hanya Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Siti Fatimah Zahra. Kenapa dikatakan Ahlul Kisah? Ahlul Kisah itu maknanya kain semacam ini. Jadi pernah sebuah kejadian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah dan kedua anaknya dibungkus sorbannya Nabi, kemudian didoakan. Dari situ para ulama mengatakan keempat orang ini dikatakan Ahlul Kisah. Ini adalah yang khas daripada keluarga Nabi yang dikatakan Ahlul Kisah. Wasahbihi, dan para sahabatnya. Siapa para sahabat Nabi? Para sahabat Nabi itu, kalau sekarang kan kita ngomong kawan, orang-orang yang sekarang malah lebih bestie.
Iki bestiku iki. Sahabat niku sakniki diganti menjadi napa? Besti. Sahabat Nabi, siapa itu sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu bukan hanya bestinya Nabi, bukan. Sahabatnya Nabi adalah setiap orang yang hidup pada zaman Nabi dan dia muslim. Kalau tidak muslim, bukan sahabat Nabi. Abu Jahal hidup pada zaman Nabi. Abu Lahab hidup pada zaman Nabi, tapi tidak dikatakan sahabat Nabi. Hidup pada zaman Nabi. Kita, apa kita sahabat Nabi? Tidak. Lu Habib, tapi saya ngimpi Nabi. Loh kan? Zaman akhir-akhir ini saya ini merasa resah karena banyak orang-orang itu di Facebook, banyak orang-orang itu di YouTube ngaku ngimpi Nabi. Bermimpi Nabi itu mungkin, tapi kalau kalian melihat Nabi jangan dikatakan kepada orang, disunnahkan untuk disembunyikan. Karena kalau Anda ngomong, saya ngimpi Nabi, terus saya ngomong, oleh rupamu koyok ngene kok ngimpi Nabi. Wong kamu loh setiap hari narik kabel. Kok iso ngimpi Nabi loh? Orang-orang kan ragu kan. Bagaimana orang yang banyak maksiatnya kok bisa ngimpi Nabi? Nanti akhirnya Anda itu didustakan dan Anda tidak bisa membuktikannya. Bagaimana cara Anda membuktikan kalau Anda mimpi Nabi? Bagaimana? Tidak bisa kan? Karena itu kalau Anda bermimpi Nabi, disunnahkan, para ulama mengatakan disunnahkan untuk disembunyikan. Jangan diberitahu kepada orang. Itu hanya kemuliaan Anda. Bahkan kalau Anda beritahu ke orang, mungkin kemuliaan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermimpi Nabi tidak menjadi sahabat. Seorang muslim yang hidup pada zaman Nabi, Nabi melihatnya atau dia melihat Nabi cukup. Walaupun sekejap, walaupun sebentar. Kalau besti itu kan persahabatan yang lama kan. Tapi kalau untuk menjadi sahabat Nabi tidak perlu lama. Sebentar saja Anda melihat Nabi atau Nabi melihat Anda, walaupun sebentar Anda sudah menjadi sahabat. Dan melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat yang paling tinggi setelah syahadat. Amal yang paling afdol setelah syahadat adalah melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah tidak bisa karena Rasul sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang paling baik untuk kita setelah syahadat adalah mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal dalam keadaan iman. Itu sahabat. Hidup pada zaman Nabi, muslim, Nabi melihatnya atau dia melihat Nabi dan meninggal dalam keadaan Islam. Kalau dia tidak meninggal dalam keadaan Islam setelah melihat Nabi murtad, apakah sahabat? Bukan. Qala asy-syaikhu al-imam. Tasik wonten waktu. Tasik nggih? Nggih. Qala asy-syaikhul imam, berkata asy-syaikh. Siapa itu asy-syaikh? Sering mendengar kan syekh. Kata ayah mertua saya diplesetkan, itu bukan syekh tapi syekh kanan, syekh kiri. Syekh. Makna syekh adalah orang yang tua. Biasanya di atas 60 tahun. Di bawah 40 tahun pemuda. Nah, Kiai Serozi berapa? 46, sudah bukan muda lagi. Bukan. Di atas 40 tahun, di bawah 60 tahun, niku namine itu namanya al-kuhulah. Kuhulah, kahil. 40 sampai 60 tahun namanya kahil. Sebelum 40 tahun, di atas 15 tahun, setelah balik, sampai 40 tahun namanya syabab, pemuda. Di atas 60 tahun niku namanya syekh. Orang tua di atas 60 tahun.
tahun. Kenapa kok dikatakan kenapa sekarang kok guru-guru niku dikatakan syekh? Dikatakan syekh karena biasanya orang tua niku ilmunya banyak. Karena itu para ulama mengatakan walaupun umurnya masih kecil, tapi kalau ilmunya banyak dikatakan apa? Syekh. Saged mboten napa-napa. Kenapa? Karena syekh niku bukan hanya yang umurnya tua. Kalau umurnya tua masih suka napa? Teko kuwi wonge. Wis tua ya enggak teko narik kabel lah, golek dicabut kali malaikat Israel dalam keadaan narik kabel bagaimana? Dibangkitkan dalam keadaan narik kabel. Kan ngisini toh, ngisini. Orang yang masih muda tapi ilmunya sudah banyak boleh untuk dipanggil apa? Syekh. Dan ini adalah gelar ulama untuk zaman dahulu. Dan saya rasa gelar ulama pada zaman niki niku Mbah Yai mengalami degradasi. Saya itu pernah lihat videonya Kiai Sahal Mahfud. Ditanya tentang apa itu kiai. Beliau mengatakan dulu kiai niku yang ilmunya banyak, yang wiroi, yang zuhud, itu dulu. Sekarang kalau kamu mau tak panggil kiai, tak panggil, nggak ada masalah untuk anak-anak kecil. Saya rasa sekarang ini banyak gelar-gelar agama itu mengalami degradasi. Ilmunya masih sedikit sudah dipanggil Habib. Mondoknya 2 tahun, 3 tahun dipanggil Habib. Padahal mungkin tidak pernah mondok dipanggil Habib. Anak kiai mungkin tidak pernah belajar, tidak pernah mondok tetap dipanggil apa? Gus. Saya rasa ada semacam degradasi gelar agama. Habib adalah gelar untuk ahlul bait yang alim. Yang tidak alim itu dipanggil sayyid. Yang alim dipanggil napa? Habib. Lah sakniki yang muda-muda semuanya sampun dipanggil Habib. Yang masih muda sudah dipanggil kiai, sudah dipanggil gus, sudah dipanggil ustadz. Akhirnya gelar-gelar ini mengalami degradasi. Buat tidak takut dengan gelar ini. Zaman dahulu, Masya Allah, kalau ada orang mempunyai gelar ini semuanya cium tangan. Kenapa? Masih ada haibahnya, masih ada wibawanya. Al-imam qala asy-syaikhu al-imam. Siapa itu imam? Imam adalah orang yang diikuti, orang yang boleh menjadi sauri teladan, yang imam, yang ilmunya tinggi, yang akhlaknya juga baik. Itu namanya imam. Imam sholat dikatakan imam karena dia itu diikuti. Karena itu jangan Anda itu mendahului imam. Jangan bersamping-sampingan dengan imam, di belakang imam. Kalau imam rukuk, jangan rukuk langsung, tunggu imam sempurna rukuk. Setelah imam sempurna rukuk, baru Anda rukuk. Jangan mendahului imam. Karena imam itu ada untuk diikuti. Lah ini saya sering banyak tengok orang-orang ketika sholat, imamnya assalamualaikum warahmatullah. Jangan langsung salam. Jangan langsung salam, tunggu imam salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru kalian salam. Kalau imam waladhdallin berhenti sebentar baru Lah ini makmum itu di masjid-masjid saya banyak lihat. Waladhdallin. Belum linnya belum selesai wes amin. Itu ndak cetha itu. Biarkan imam sampai waladhdallin, berhenti sebentar. Lin sebentar baru amin. Kenapa? Agar tidak dikira amin itu bagian daripada Al-Fatihah. Amin bukan ayat Al-Fatihah. Oh Habib kampanye iki. Kampanye mboten.
Amin bukan bagian dari